Tips selanjutnya nih buat teman-teman, tips nggak kalah penting yaitu pengetahuan tentang barang ori dan fake. Menurutku penting sih karena Penting banget. kita misalkan lagi thrifting nih ke pasar, lagi ngawul nih atau ke toko gitu. Kita nemu salah satu barang, misalnya, nah ini salah satu barang yang kita dapetin di toko Godean. di Godean di video yang thrifting challenge 100.000 dapat apa. Nah itu aku ngedapetin ini salah satu brand yang bisa dibilang ya branded ya. Branded. Crocodile masih oke banget. Nah ini awalnya aku pikir wah ini kayaknya fake nih. Aku cek lagi, terus aku coba agak kesana lagi biar yang jual nggak tahu, aku coba googling. Nah gitu-gitu juga kalian harus sigap perbedaan crocodile ori dan fake gitu. Terus tag size crocodile ori gimana, gitu-gitu kalian cek tagnya gimana. Terus bordirannya tuh yang bener nempelnya di mana, gitu-gitu. Itu penting banget pengetahuan. Jadi kalau kalian pas terjun gitu ke tempat thrifting, kalian dapat brand yang kalian rasa cukup oke, kalian nggak kaget. Waduh ini ori apa enggak nih? Sebenarnya ada beberapa hal mendasar sih untuk membedakan barang ori atau fake itu. Pengetahuan umum, hal umum. Misalnya untuk kayak crocodile, champion. Yang pertama mungkin teman-teman bisa ngelihat bahan. Soalnya bahan yang ori dan fake itu perbedaannya sangat jauh sih kalau disentuh. Kemudian teman-teman bisa ngelihat bordiran, mungkin kayak ini crocodile. Teman-teman bisa melihat bordiran logo. Kalau untuk yang fake biasanya itu bordirannya kurang rapi. Benar. Yang paling banyak itu aku jumpain biasanya di tempat thrifting champion fake. Ya karena logonya tuh kan logo cuma yang di sini doang tuh. Dan itu menurutku gampang banget ya. Gampang banget. Gampang banget untuk nyari logonya doang, bisa ditempel. Ya istilahnya cuma gitu doang untuk ngelihat champion tuh. Oh di sini ada logo championnya. Karena kan kadang champion tuh ya cuman hoodie atau crew neck biasa berdiri C di sini doang. Terus sama ada logo C di sini kecil gitu-gitu. Jadi kalian emang harus itu tadi jeli, kalian ngulik lagi gitu tentang barang-barang ori gimana, barang-barang fake gimana. Kalian bisa banget cari forum-forum di grup di Facebook. Nah, dan juga untuk membedakan ori dan KW itu, teman-teman bisa ngelihat size tag biasanya. Pada umumnya sih orang-orang ngelihat size tag. Soalnya beberapa kasus ada merek-merek tertentu yang size tagnya itu dijahit ulang, ditempel ulang. Teman-teman harus jeli sih ngelihat size tagnya. Oh kayak ini ya, misalkan si penjual mungkin ya, atau mungkin malah dari sananya, mungkin dari negara sananya, dari balnya emang udah kayak gitu. Kayak misal apa, mungkin kaosnya udah jelek tapi tagnya masih bagus tuh. Nah mungkin kadang tagnya dilepas. Nah nanti disimpan terus dapat barang yang brandnya sama, mereknya sama, tapi tagnya udah jelek. Nah itu bisa tagnya dilepas. Maksudnya dengan barang yang bagus itu barangnya mungkin itu fake gitu kan, tapi tag yang asli ini dipasang ke yang fake. Itu juga sempat ngeliat juga sih. Tapi ada beberapa kasus sih Black, kayak merch band luar. Band. Itu biasanya makainya tag Anvil. Anvil itu brand kaos polos kayak semacam Gildan, Fleet of the Loom, terus New State Apparel. Nah, seperti itu. Biasanya banyak band-band luar yang make kaos-kaos polos. Itu ada beberapa yang ori sih, tidak menutup kemungkinan kalau itu fake. Soalnya banyak band-band luar itu make kaos polos untuk official merch-nya sendiri. Enggak di luar pun, di Indonesia juga banyak tuh. Ya, di Indonesia banyak juga band-band Indonesia yang memproduksi merchandise-nya, bahan dasarnya emang beli kaos jadi, kaos polos ya, kayak Gildan, New Set Apparel gitu-gitu. Tinggal disablon aja dengan desain band itu gitu. Itu juga harus hati-hati karena kan lebih gampang untuk oknum-oknum ngebikin yang fake ya. Karena kita kan bisa, kita datang ke tempat penjual-penjual kaos-kaos polos tuh, kita beli New Set Apparel, terus kita cari desainnya di Google tuh pasti ada desainnya, terus disablon sendiri. Nah itu yang nggak boleh, yang bahaya di situ. Untuk referensi kalau kalian di thrifting, siapa tahu dapat baju-baju band ya. Karena sekarang juga lumayan naik tuh baju-baju, bisa dibilang baju-baju vintage, baju band-band zaman dulu kayak Metallica gitu-gitu, Pink Floyd. Kalau rapper kayak Tupac gitu-gitu sekarang dianggap barang vintage. Nah itu juga kalian harus jeli juga, siapa tahu emang itu orang ngasal bikin gitu, bukan emang original merchnya. Mungkin tips yang terakhir ya buat teman-teman ya, tips ketika setelah mendapatkan barang-barang thrifting, tips mencuci barang yang habis kalian dapetin dari thrifting. Betul. Kalau untuk aku sendiri biasanya nyuci sendiri, karena kalau misalnya di laundry hancur pasti hancur. Biasanya pakai rinso cair, deterjen cair ya, deterjen cair yang cair-cair lah. Soalnya kalau deterjen yang bubuk itu bahannya agak panas, jadi ketika nempel di pakaian tuh bisa luntur, bisa jadi noda. Ya bisa jadi noda di barang terlalu keras. Biasanya aku campur rinso cair sama
sama air hangat. Air hangat Tips biasanya juga. tujuannya ada dua sih. Satu biar bahan dari aul itu sendiri bisa lemes. Yang kedua agar kumannya bisa mati. Banyak banget tuh yang sering bilang kita habis beli barang dari thrifting, sebisa mungkin barangnya dikasih air panas, atau ada yang nyuruh direbus lah. Nah, kalau direbus itu tergantung bahannya ya, tergantung bahannya, karena ada bahan-bahan yang malah kalau kena terlalu panas malah bisa rusak tuh, bisa mengkerut, bisa gimana. Nah itu kalian juga harus tahu tentang bahan-bahannya juga. Paling aman sih ya ditaruh di ember terus dikasih air panas. Ya sekalian dikasih deterjen nggak apa-apa sih, terus didiemin aja dulu biar kumannya biar mati. Ada yang bilang juga buat ngidupin bahannya lagi gitu. Misalnya bahannya karena kelamaan ditumpuk kan jadi kucel tuh, jadi kucel, jadi kecampur, gesek-gesek sama bahan-bahan lain. Nah itu buat ngidupin lagi, misalnya hitam jadi kelihatan hitamnya tuh mungkin kena air panas itu gitu. Dan ada beberapa bahan dari aul itu sendiri yang tidak recommended untuk disikat. Misalnya untuk baju-baju aul yang berbahan sweat. Untuk sweat biasanya bisa dijumpain di jaket sih. Terus corduroy itu tidak recommended sih untuk disikat. Kalau corduroy biasanya berbulu sih kalau disikat. Kalau untuk sweat sendiri perawatan sweat agak susah sih sebenarnya. Iya emang ekstra banget sih merawat sweat tuh. Sweat bludru bahasanya sebenarnya sama sih, sweat bludru gitu. Paling sering sih jaket, sepatu ya. Kan ada juga thrifting sepatu gitu. Nah itu hati-hati banget. Dan juga kalau misalnya teman-teman dapat barang yang disukain banget terus bahannya berbulu gitu, maksudnya benang-benangnya udah agak naik, itu bisa diatasin sih. Teman-teman bisa pakai alat cukur kumis. Nah itu bisa pakai itu buat ngilangin bulu-bulu. Ya pelan-pelan gitu. Nah kalau misalnya udah dicuci, dijemur, aku sih biasanya pakai pewangi karena wangi dari baju thrifting itu khas sekali ya. Ya itu susah banget hilang. Paling walaupun udah dicuci dengan deterjen, biasanya deterjen cair itu udah ada jadi satu sama pewangi ya kayak Molto gitu. Itu bau khas thrifting pasti akan tetap ada. Paling akan hilang itu dicuci 2-3 kali. Nah untuk mempercepat itu biasanya penambahan pengharum kayak pas kita setrika gitu. Sama biasanya aku nambahin parfum ketika ngestrika. Oh ya parfum ini ya, parfum badan ya. Oh ya tadi sempat disinggung soal jemur, itu juga ada bahan-bahan yang kalian harus tahu itu kadang nggak boleh langsung kena sinar matahari gitu, malah nanti jadi luntur Dan jadi kaku biasanya. Jadi kaku bener. Jadi kalian juga harus tahu oh bahan katun nih kalau kena panas misalnya gimana, atau oh bahan sweat nih misalnya kalau habis dicuci ya diangin-angin aja gitu, jangan langsung kena panas nanti malah sweatnya jadi mati gitu-gitu. Itu juga kalian juga harus jeli nyari-nyari tahu gitu. Kemudian ada beberapa bahan kalau di setrika itu harus dibalik. Oh iya benar. Apalagi dibalik. Sablonnya polyflex. Pokoknya sablon-sablon yang berbahan tebal itu usahakan nyetrikanya posisinya dibalik atau dilapisin Kain lah ya. Iya. Kalau beberapa yang bahan dari pakaian atau sablon itu ketika kena panas yang berlebihan dia akan menempel dan luntur, meleleh. Ya rusak lah sablonnya pasti. Kalau kayak misalnya kaos-kaos band ya pasti ya kaos-kaos yang desainnya warna-warni gitu-gitu kan sayang banget tuh kalau kena setrika jadi rusak, jadi lengket di setrika. Nah itu tadi salah satunya dibalik atau dilapisin. Nah mungkin itu tadilah ya obrolan kita tentang thrifting, terus tips and trick dari kita gimana thrifting, terus kita juga kasih tips buat nyuci juga. Semoga membantu teman-teman yang dari kemarin bingung gimana sih thrifting yang benar, tipsnya gimana sih cara nyuci. Ada juga tuh kemarin yang nanya di komen gitu, nyuci baju-baju thrifting tuh gimana, takut ya itu tadi salah satunya takut ada penyakitnya lah, karena kan sekarang juga kondisinya begini nih. Nah itu semoga ngebantu lah buat teman-teman semua. Dan mungkin kedepannya kita bakal rutin sih bikin konten mengenai thrifting dan hal menarik yang jarang orang lakuin mengenai hal thrifting tersebut. Kita kedepannya akan ngasih konten thrifting yang bisa dibilang beda lah ya dari yang lain. Kayak kita akan thrifting, kita akan hunting barang yang menurut kita bagus untuk di mix and match di badan kita. Betul. Nah mungkin nanti akan kita custom tuh, jadi biar beda juga ya dari yang lain. Jadi kita nggak cuman ikut hunting, tapi kita akan kasih oh kita dapat kemeja ini nih, ini bagusnya diapain nih, oh kita harus cari celana gitu, celana jeans yang murah-murah aja nih untuk kita hancurin, kita potong-potong untuk kita tempel kita ini. Nah kedepannya kita akan kasih konten-konten kayak gitu. Kalian komen lah, kalian pengen bisa kita komen atau request. Iya kalian request pengen bikin konten apa, dan yang pasti di subscribe channel ini. Buat teman-teman mungkin yang di Jogja, yang domisili Jogja, kalau misalnya mau ikut thrifting bareng kita silakan, kita welcome. Bisa banget tuh. Jadi kalian tulis aja tuh di komen kayak aku boleh nggak sih kak ikut thrifting. Nah itu nanti akan kita akan cantumin Instagram kita. Nah nanti kalian bisa DM, kasih tahu aja kalau thrifting ajak ya gitu-gitu. Kita welcome kok, kita akan ajak untuk hunting itu akan lebih asik ya. Lebih asik. Lebih rame, lebih asik. Saling berbagi. Gitu aja. Sorry kalau ada salah-salah kata dari kita berdua.
berdua kita mohon maaf. See you di video selanjutnya. Aku Nizar. Aku Amir. Bye bye.